Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidina maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Pemirsa jamaah YouTubiah yang mudah-mudahan selalu dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kali ini kita bisa menjalankan puasa Ramadan dengan penuh dengan sukacita, sebagaimana sabda Rasulullah SAW, barang siapa yang bahagia, barang siapa yang menyambut gembira datangnya bulan Ramadan, maka Allah akan mengharamkan jasadnya dari api neraka. Mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang bergembira dan menyambut kegembiraan, mengisi kegembiraan ini dengan ibadah yang maksimal, gitu ya. Salawat salam senantiasa kita haturkan kepada junjungan kita Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang menjadi panutan kita dan terutama memberikan ajaran-ajaran yang lurus tentunya, supaya kita bisa mendekat dan menuju Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, kali ini saya akan melanjutkan kajian hikam, kata-kata mutiara dari Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari, seorang sufi terkemuka yang berasal dari Alexandria, Mesir, begitu. Dan kali ini saya akan berbicara tentang sebuah metode yang insya Allah sangat mujarab, ya, sangat efektif, yang kita gunakan untuk mencari dan menggali inspirasi, begitu. Metode ini mungkin banyak disebut dengan kontemplasi, ya, atau tafakkur, ya, atau merenung, ya, merenung dalam keadaan sepi, menyendiri untuk memikirkan hakikat-hakikat tentang diri kita yang berkaitan dengan Tuhan, gitu. Atau bisa dibalik, hakikat-hakikat Tuhan yang berkaitan dengan diri kita sendiri, gitu. Baik, langsung saja saya akan membacakan kalimah hikmah dari Syekh Ibnu Athaillah pada pertemuan kali ini. Bismillahirrahmanirrahim. Beliau mengatakan, ma nafa'al qalba syai'un mithlu uzlatin yadkhulu biha midanu fikratin. Ya, kami ulangi. Ma nafa'al qalba syai'un mithlu uzlatin yadkhulu biha midanu fikratin. Tidak ada sesuatu yang memberikan manfaat kepada hati sebagaimana uzlah, ya. Dengan uzlah kita akan mampu memberikan ruang kepada pemikiran supaya masuk, begitu. Mungkin bisa disederhanakan begini, tidak ada sesuatu yang memberikan manfaat kepada hati selain atau sebagaimana uzlah. Dengan uzlah bisa masuk ruang-ruang pemikiran, ruang-ruang cakrawala pemikiran dan pengetahuan. Kira-kira begitu. Baik, di sini kita diajarkan oleh Syekh Ibnu Athaillah untuk setidaknya memberikan waktu kepada diri kita sendiri untuk uzlah. Apa itu uzlah? Uzlah itu menyendiri dari keramaian manusia, menyendiri dari hiruk pikuk gemerlap duniawi. Itu namanya uzlah. Jadi i'tizalun 'anil nas, menyendiri dari keramaian manusia. Ya. Kenapa kok seperti itu? Karena keramaian manusia itu akan menyibukkan kita dengan persoalan-persoalan yang semakin membingungkan, semakin ruwet, dan justru kadang-kadang menambah beban hidup kita. Oleh karena itu, sesekali menurut Syekh Ibnu Athaillah, kita dianjurkan untuk menyendiri dalam keadaan yang sepi, di dalam ruang yang kosong, di dalam tanda kutip seperti itu, untuk berpikir sejenak tentang hakikat-hakikat ketuhanan, tentang bagaimana relasi kita dengan Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhan, begitu. Kita sebagai manusia
memiliki relasi seperti apa dengan Allah sebagai Tuhan begitu. Di dalam Al-Qur'an Allah menyebut alastu bi rabbikum. Lalu kemudian qalu bala syahidna. Alastu bi rabbikum, bukankah aku ini Tuhanmu begitu? Qalu bala syahidna. Arwah-arwah yang saat itu diciptakan belum berwujud manusia, belum berwujud makhluk hidup, mengatakan qalu bala syahidna. Mereka mengatakan, iya, kami menyaksikan bahwa engkau adalah Tuhan kami. Kira-kira seperti itu. Nah, hal-hal semacam ini banyak dilupakan oleh manusia zaman sekarang. Manusia dengan keramaian manusia, dengan perkembangan teknologi, semakin dijauhkan dengan aspek-aspek spiritualistik, aspek-aspek yang menyambungkan kita dengan Tuhan begitu. Jadi oleh karena itu Allah dalam konsep spiritual, Allah hanya bisa ditemui dengan hati. Sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Ghazali dalam Ihya itu, salah satu fungsi hati adalah hati nurani, maksudnya bukan hati yang berbentuk gumpalan darah itu. Salah satu fungsi nurani kita adalah untuk menemukan Tuhan, karena selain menggunakan nurani, tidak ada yang bisa menemukan Tuhan, apalagi panca indera kita. Panca indera kita ini sifatnya terbatas, tidak memiliki kemampuan sebagaimana kemampuan hati. Imam Al-Ghazali mengatakan bahwa hati kita itu ibarat raja yang mampu menguasai segalanya. Sementara anggota tubuh kita yang disebut jawareh ini itu diibaratkan sebagaimana pelayan yang melayani keinginan-keinginan raja. Dengan arti tubuh kita ini hanya menuruti keinginan-keinginan hati. Bagaimana hati memerintahkan, maka tubuh kita ini melaksanakan. Apabila hati kita ini bersih, ya, maka seluruh perbuatan kita, seluruh perbuatan anggota tubuh kita, tangan, mata, kaki, telinga dan sebagainya, itu akan bersih. Sebaliknya, apabila hati ini kita kotor, ya, perbuatan kita juga akan kotor. Nabi juga pernah bilang begitu. Ala fa inna fil jasadi mudghah. Ingatlah bahwa di dalam jasad kita, di dalam diri kita itu ada segumpal darah. Fa idza saluhal jasadu kulluh. Apabila segumpal darah itu baik, maka jasad semuanya juga akan baik. Wa idza fasadal jasadu kulluh. Apabila gumpalan darah itu juga buruk, maka seluruh anggota tubuh kita juga buruk. Apa itu? Ala wahiyal qalbu. Ingatlah, gumpalan darah itu adalah hati. Oleh karena itu, salah satu metode untuk memurnikan hati, membersihkan hati, menjauhkan hati ini dari bujuk rayu hawa nafsu dan juga hiruk pikuk duniawi adalah belauzlah, adalah menyendiri dengan untuk berkontemplasi, untuk merenungkan segala aktivitas kita. Apakah semua yang kita lakukan ini sudah diridhoi oleh Allah apa belum? Apakah yang sudah kita lakukan ini membawa manfaat kepada diri kita dan juga banyak orang apa belum? Apakah yang sudah kita lakukan, kita usahakan ini itu mendekatkan kita kepada Allah atau justru malah menjauhkan kita dari Allah? Nah, ini yang harus kita pikirkan. Oleh karena itu Rasulullah juga pernah mengatakan tafakkaru sa'atin, ya, tafakkaru sa'atin khairun min ibadati sab'ina sana. Berpikir, kontemplasi, merenung, ya, memahami sesaat itu lebih baik daripada beribadah 70 tahun. Hadis-hadis semacam ini juga banyak dikuatkan dengan hadis yang lain, misalnya afdhul alimi ala afdhul alimi ala abdi kafadul qamari ala sa'iril kawakib. Keutamaan orang yang alim, orang yang mampu berpikir, orang yang mampu memecahkan solusi, itu memecahkan masalah dengan solusi-solusinya, maksudnya itu lebih baik, ya, lebih utama daripada seorang hamba. Sebagaimana keutamaan rembulan atas seluruh bintang-bintang yang ada di langit. Oleh karena itu
eh, merenungkan diri kita ini menjadi salah satu metode yang efektif untuk mengoreksi diri kita sendiri. Nah, terkadang kita itu terlalu sibuk ngurusi orang lain sehingga lupa mengurus diri sendiri. Kita terlalu sibuk mencari kesalahan orang lain. Kita terlalu sibuk menganalisis kehidupan orang lain. Kita terlalu sibuk menelisik, bahkan mencari-cari kesalahan orang lain. Sementara kita juga sering lupa menelisik dan menilai diri kita sendiri. Maka sesekali memang kita perlu untuk rehat, lalu kemudian beruzlah, menyendiri dalam situasi yang sepi, sehingga kemudian mampu merefleksikan pemikiran-pemikiran kita untuk menemukan hakikat-hakikat diri kita yang berkaitan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kegiatan iktizal atau uzlah ini atau menyendiri ini banyak dilakukan oleh para ulama-ulama zaman dulu ketika mereka menghadapi masalah. Mereka kemudian uzlah, bertafakkur kepada Allah. Ketika mereka mendapatkan kesulitan, mereka beruzlah, bertafakkur kepada Allah. Ketika hati mereka sedang galau, mereka kemudian bertafakkur, beruzlah, menyendiri untuk bertafakkur kepada Allah. Nah, ini menjadi tradisi para ulama-ulama kita, sehingga setelah tafakkur mendapatkan pencerahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala dan akhirnya mendapatkan solusi untuk masalah-masalah yang mereka hadapi. Sebagaimana yang dilakukan oleh Imam Al-Ghazali yang sangat masyhur itu. Imam Al-Ghazali ketika mengalami masa-masa transisi antara menjadi seorang fuqaha, menjadi seorang mutakallimin, menjadi seorang ahli kalam, ya, ahli ideologi, lalu kemudian bertransformasi menjadi seorang filosof, lalu kemudian akhirnya beliau menemukan puncak karir ilmiahnya pada bidang tasawuf. Itu juga tidak terlepas dari uzlah, tidak terlepas dari kontemplasi dan juga berpikir lama, berpikir panjang untuk merenungkan perjalanan hidupnya. Lalu pada akhirnya beliau memutuskan dan kemudian mengambil kesimpulan bahwasanya tasawuf menjadi jalan yang terbaik bagi kehidupan dia. Nah, ini bisa kita lakukan apabila kita menemukan masalah, kita menemukan persoalan hidup yang rumit, ya. Sesekali memang perlu kita letakkan persoalan-persoalan itu, ya, karena memang kemampuan kita terbatas. Oleh karena itu, kita berpikir, berkontemplasi, merenung apa saja yang selama ini kita lakukan. Jangan-jangan kita sudah terlalu jauh dari Allah sehingga cobaan-cobaan itu diberikan kepada Allah. Lah, maka saatnya setelah merenung itu tadi, kita berharap bisa menemukan solusi-solusi yang mampu mengurai persoalan-persoalan kita. Nah, persoalan-persoalan itu tadi lalu kemudian bisa kita atasi atas petunjuk dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan ini bisa kita lakukan. Ini bisa kita lakukan. Tidak hanya para nabi, tidak hanya para orang-orang suci, para wali, tetapi kita juga bisa melakukan itu. Asalkan niat kita bertafakkur, niat kita beruzlah betul-betul untuk menemukan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, kira-kira itu. Jadi sekali lagi, kontemplasi, merenung dan berpikir, tafakkur, ya, untuk mendekatkan diri kita kepada Allah, mengevaluasi diri kita sejauh mana kedekatan dan hubungan kita ini dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu menjadi jalan yang sangat efektif untuk membenahi persoalan-persoalan yang ada pada diri kita. Kiranya itu yang bisa saya sampaikan, mudah-mudahan memberikan manfaat. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.